Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Bisa cemburu buta suaminya kalau tahu. Zea menggeleng kecil karena bingung akankah setelah ini dia masih mampu menjalin hubungan dengan Aditya. Secara Aditya sudah mengetahui lekuk tubuhnya. Yakin kamu akan menikah muda? Tanya Daniel pada Aditya. Aku sih yakin, Pak. Nggak tahu Zea, mau atau tidak, jawab Aditya cepat. Dit, menikah bukan hanya perkara urusan ranjang saja nak. Kamu harus punya tanggung jawab pada Zea. Papa bisa saja memberikan kamu modal usaha atau apalah, tapi kamu yakin akan bisa sabar di usia muda ini? Apalagi Zea yang masih sangat dini. Apa kamu yakin bisa menghadapi sikap Zea nantinya? Jelas Daniel lagi. Bukannya papa dan mama dulu juga menikah muda, ujar Aditya. Dan nyatanya sekarang kami bercerai bukan? Kamu tahu kan kelakuan mamamu seperti apa? Dia juga lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kamu dan papa dulu, ucap Daniel. Membuat Aditya tertunduk, bahkan mamanya lebih mementingkan selingkuhnya dulu. Hidup ini keras, Dit. Siapa yang kuat dia yang menjadi pemenangnya, tapi jika kamu keras papa akan ikuti kemauan kamu. Tapi ingat ada tanggung jawab yang harus kamu pikul setelah ini. Baik Zea maupun tanggung jawab pada sang pencipta untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap istri. Semua harus ada pertanggungjawabannya nak, jelas Daniel lagi. Aditya terdiam sejenak, benar kata sang papa, pernikahan bukan sekedar nafsu saja. Dan Aditya belum mampu untuk menanggung beban keluarga. Meskipun papanya memberikan perusahaan, sekalipun Aditya belum memiliki pengalaman apapun. Pa, beri aku waktu untuk meyakinkan hatiku, Pa. Oke, Papa tunggu jawabannya. Jika memang mau menikah, Papa akan ke Jogja untuk mengatakan pada mamamu. Ucap Daniel dan diangguki Aditya patuh. Maafkan aku Z, aku tidak bermaksud menjebakmu, aku tidak tahu apa, ucap Santi pada Zea. Tapi kamu yang membawaku ke hadapan Zafran, San, pasti kamu tahu kan rencana busuk dia, tuduh Zea marah. Z, jujur dia mengatakan kalau menyukaimu, itu saja, dan minta aku membawa kamu ke pesta Dion. Kamu tahu San, karena kelakuanmu kamu hampir saja mengorbankan hidupku. Bagaimana jika aku tidur bersamanya malam itu? Bagaimana jika dia merenggut keperawananku, San? Apa kamu bisa bertanggung jawab untuk itu? Marah Zea. Z, aku tidak mengerti kalau semuanya akan seburuk ini Z. Tolong maafkan aku, pinta Santi memohon. Zea sebenarnya geram dengan tindakan Santi, tapi dia juga kasihan pada temannya ini. Karena Santi satunya teman Zea di kampus. Aku mau pulang dulu, Kak Adit sudah menunggu, lain kali kita bicara lagi. Ujar Zea yang melihat Aditya sudah menunggunya di parkiran. Tapi Z, tolong maafkan aku. Maaf, untuk saat ini aku belum bisa San, jawab Zea berjalan meninggalkan Santi yang terdiam sendiri. Zea belum bisa memaafkan Santi begitu saja karena rasa kecewanya yang teramat dalam. Zea tidak bisa membayangkan jika Aditya tidak membawanya dari tempat terkutuk itu.
Mungkin bukan hanya Zafran yang menikmati tubuhnya, bisa jadi ada orang lain yang ikut juga. Kenapa? Tanya Aditya melihat Zea bergedik sendiri. Enggak, ayo pulang, ajak Zea. Enggak mau jalan dulu, kita sudah lama loh nggak jalan bareng, tawar Aditya. Boleh. Mau kemana? Tanya Aditya. Terserah kakak, asal sama kakak aku ikut aja. Jawab Zea pasrah karena dia yakin Aditya akan melindunginya. Sudah bisa gombal ya kamu sekarang? Kan belajar dari pengalaman, jawab Zea tersenyum kecil. Aditya menginjak pedal gas mobilnya membawa Zea ke pantai. Ze, apa kamu yakin gak mau nikah sama aku? Tanya Aditya serius. Kak, aku masih ingin mengejar citaku. Kalau kita menikah aku yakin akan berakhir jadi ibu rumah tangga. Apalagi aku tidak memiliki teman di sini kak, yang ada aku bingung sendiri nanti. Terus aku harus tunggu kamu berapa tahun lagi Ze? Zea tampak berpikir sejenak. Mungkin 4 atau 5 tahun lagi kak, jawabnya menatap Aditya. Aditya menggeleng pelan, dia tidak bisa menunggu Zea selama itu. Tapi jika dia pergi meninggalkan Zea mungkin bahaya akan mengincar Zea lagi seperti kemarin. Ze, pikirkan baik jika kamu tidak ingin menikah, aku akan menetap di Jogja menemani mama, ucap Aditya. Membuat Zea terkejut mendengar keputusan sang kekasih. Zea ingin bicara tapi Aditya keburu mengajaknya pulang. Bun, siap kita ke rumah sakit sekarang, ujar Daniel. Kenapa pak? Bunda belum ada tanda lahir, loh kok langsung dibawa ke rumah sakit, tanya Hanum bingung. Fanny yang lahiran bun, Fanny lahiran, yang benar pak? Tanya Hanum tak percaya karena dia tidak mendapatkan kabar dari sahabatnya itu. Tadi Roni hubungi papa, sekarang mereka di rumah sakit, yuk bunda siap kita ke sana kemari. Sebentar pak, ujar Hanum bergegas untuk bersiap. Bik nanti bilang sama Zea langsung makan sama Aditya aja ya, saya dan bapak ke rumah sakit, pesan Hanum. Iya bu, jawab sang bibi patuh. Hanum dan Dani segera berangkat. Meskipun Hanum sedikit cemberut karena Fanny tidak mengabarinya, tapi dia juga bahagia karena Fanny akan memiliki anak. Kok nggak ngabarin si Van? Kamu jahat deh, kesal Hanum. Gimana mau ngabarin Beb? Aku aja nggak pegang handphone loh, semalam masih baik aja. Pagi tadi juga masih enak, siangnya tahu mules terus Mas Roni langsung bawa ke rumah sakit, jelas Fanny. Gimana sakit nggak ngelahirinnya? Yang enak cuma buatnya Beb, jawab Fanny terkekeh kecil. Ya sakitlah, tapi itu perjuangan seorang ibu. Mungkin inilah Beb yang dikatakan orang surga di bawah telapak kaki ibu. Perjuangan ngedennya luar biasa, sobek parah, cerita Fanny sedikit membuat Hanum ngilu. Tapi pas udah keluar langsung plong Beb, terus lihat wajah dia lucu, jadi hilang semua sakitnya. Iya cantik ya Van, kayak kamu, puji Hanum melihat bayi mungil yang tertidur lelap di box bayi sebelah Fanny. Sedangkan Roni dan Daniel sedang asik mengobrol ala mereka. Terus sekarang gimana anak Om Roni? Udah baik sama kamu? Tanya Hanum kepo. Alhamdulillah Beb,
Udah baik semua, Andre juga udah bisa terima aku kalau si Caca kan emang udah lama baik sama aku. Tuh anak pinter banget Beb, dia bisa ngertiin keadaan aku. Kalau bukan karena Caca mungkin aku udah gak kuat tinggal di rumah itu dulu. Cerita Fanny mengingat masa sulitnya mengambil hati anak Roni. Tapi sekarang udah bisa nikmati kan? Alhamdulillah Beb, ini juga karena kamu sabar Van, akhirnya berbuah manis. Iya Beb, gimana kabar adik kamu, udah di sini kan? Udah, baik dia sekarang kuliah di kampus kita dulu Van. Tapi sekarang aku sering pusing mikirin dia Van, udah berani pulang pagi. Gawat itu Num. Iya, untungnya sama Aditya, kamu tahu mereka pacaran. Yang bener Beb, hahaha, nggak dapat kakaknya, adiknya diembat juga, celetuk Fanny. Membuat Hanum memberikan kode pada sahabatnya ini jangan bicara keras karena ada Daniel. Bisa cemburu buta suaminya kalau tahu. Hanum segera mengalihkan pembicaraan mereka takut Daniel mendengarkannya. Karena hari semakin malam, Hanum dan Daniel pamit pulang. Mbak, Zea galau, ujar Zea jujur. Galau kenapa Zee? Aditya, tebak Hanum dan diangguki Zea pelan. Hanum tahu sang adik sedang jatuh cinta saat ini. Kak Adit bilang kalau Zea nggak mau nikah Kak Aditya bakalan pindah ke Jogja cari kerja di sana. Terus, ya Zea bingung mbak. Zea masih mau kuliah tapi Zea juga nggak bisa jauh dari Kak Adit, jawab Zea jujur. Adik mbak udah besar ya sekarang, nggak kerasa ya Zea kamu udah tahu cintaan sekarang. Ujar Hanum tersenyum kecil sambil mencubit pipi Zea membuat Zea malu. Mbak dulu nikah sama Mas Daniel usia berapa mbak? Tanya Zea. 21. Awalnya nggak niat nikah Zea, tapi karena ibu butuh biaya mbak mau nikah sama Mas Daniel. Tapi bukan berarti mbak ngincer harta Mas Daniel ya, ingat Hanum. Mbak dan Mas Daniel menikah karena kesepakatan Zee dan berakhir sekarang. Nggak pernah Mbak menyangka semua ini akan terjadi, cerita Hanum mencoba mengingat memori perkenalan mereka. Mbak, kalau saya nikah sama Kak Aditya Mbak bolehin nggak? Tanya Zea lagi. Yakin mau nikah? Nggak sih mbak, tapi kalau Kak Adit pergi Zea-nya juga nggak ikhlas mbak. Zee, kalau kamu nikah dengan Aditya harus ada perundingan yang matang. Karena mbak nggak bisa lepasin kamu begitu saja. Aditya itu anak Susan, Zee. Istri pertama Mas Daniel akan banyak drama di sana. Kamu harus pikirkan matang dulu, ujar Hanum lembut. Dia tidak mau menentang langsung karena hati Zea ini lembut. Zea belum terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Hanum takut jika Susan tidak menerima Zea. Tapi Mbak Zee, jika kamu memang sudah memikirkannya Mbak akan bicara serius dengan Mas Daniel. Tapi untuk saat ini kamu mantapkan dulu hati kau Zee, pernikahan itu satu kali bukan untuk mainan. Zea mengangguk kecil yang mendengar penjelasan sang kakak. Daniel harus memikirkan ke depannya nasib Aditya, meskipun Aditya bukan anaknya. Tapi Aditya sudah dari kecil bersama Daniel, setidaknya Daniel sudah sangat menyayanginya.
Dia ingin Aditya menjadi pengusaha sepertinya juga setidaknya untuk bekal hidup. Semalam Daniel sudah berbicara dengan Hanum. Untungnya Hanum tidak keberatan dengan usul Daniel yang menyiapkan satu perusahaan kecil untuk Aditya kelola. Mungkin dengan cara ini Aditya bisa sedikit sibuk. Hingga untuk sementara waktu dia tidak memikirkan pernikahan dulu, karena harus fokus pada perusahaannya. Papa harap kamu bisa kembangkan ini, Dit. Papa tidak minta keuntungannya, tapi setidaknya kamu bisa berpikir bagaimana bisa menjadi sukses. Karena Papa tidak bisa selalu bersama kamu, ujar Daniel. Pa, aku tidak butuh semua ini, yang aku butuhkan Papa selalu ada untukku, Pa. Papa akan dukung kamu, Nak, tapi Papa tidak bisa selalu ada untuk kamu. Papa sudah tua. Di saat Papa sudah menyerah nanti kamu bisa menjaga istri dan adikmu, hanya kamu harapan Papa. Tapi Dit, Papa rasa kamu sudah dewasa, kamu bisa berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Jika kamu sudah ada pegangan hidup, setidaknya jika umur Papa pendek nanti kamu bisa berdiri sendiri, Nak. Aditya memeluk tubuh sang papa, meskipun dia sempat merasa ini tidak adil bagi mamanya. Tapi Aditya mengerti semua terjadi karena kesalahan sang mama. Sudah 2 bulan ini Aditya disibukkan dengan rutinitas barunya sebagai pemilik perusahaan percetakan. Meskipun masih kecil, tapi Aditya berusaha mengembangkannya, memahami setiap permasalahan yang ada. Tenaga dan waktunya semuanya tersita ke sana, bahkan dia sama sekali tidak sempat bertemu Zea. Daniel yang memberikan satu orang kepercayaannya untuk berada di sisi sang anak. Zea sendiri juga fokus pada kuliahnya, tapi sesekali Zea masih merindukan sosok Aditya. Hanya saja dia takut jika menemui Aditya, justru Aditya mengajaknya menikah lagi karena dia benar-benar belum siap. Pagi ini Hanum keluar dari kamar mandi, dia merasa perutnya sedikit sakit. Tubuh perempuan cantik itu mengeluarkan keringat dingin. Dia duduk di atas ranjang sambil tangannya meraih ponsel untuk menghubungi sang suami. Tadi pagi Daniel izin ke kantor karena ada urusan penting. Belakang ini sang suami jarang masuk kantor. Karena memang sudah tahu kalau ini bulannya Hanum melahirkan, tapi karena pekerjaan yang sangat penting Daniel izin sejenak. Hanum mencoba menenangkan diri sejenak, mengambil nafas panjang. Lalu menghembuskan keluar. Dia pikir cara ini bisa meredakan rasa sakitnya, tapi sayang lama-kelamaan semakin sakit. Halo sayang, jawab Daniel. Pa, pulang, perut bunda sakit, ujar Hanum lalu menutup ponselnya dan mencoba mengambil nafas lagi. Tubuhnya sudah dibanjiri keringat, tangannya bergetar. Beruntung Zea masuk ke kamar Hanum karena ingin pamit ke kampus. Melihat sang kakak yang sudah berkeringat dingin, Zea langsung menghampiri Hanum. Mbak mau lahiran? Tanya Zea dan diangguki Hanum. Mas Daniel mana? Tanya Zea yang tidak melihat sang ipar. Ke kantor, jawab Hanum pelan. Zea segera mengambil ponselnya, dia panik, hanya nama Aditya yang dia ingat saat ini. Zea langsung menghubungi Aditya memintanya datang. 10 menit kemudian Aditya datang. Karena memang dia sedang berada di luar, jadi langsung meluncur ke rumah Hanum. Kenapa, Ze?
Mbak Hanum mau melahirkan, jawab Zea panik. Papa mana? Nggak tahu kak. Ayo bantu bawa Mbak Hanum ke rumah sakit kak, pinta Aditya dan diangguki Aditya. Aditya menggendong Hanum ke dalam mobil dengan hati-hati. Zea membawa semua perlengkapan yang sudah Hanum siapkan. Daniel meninggalkan meetingnya, dia segera pulang. Tapi di perjalanan Aditya menghubunginya mengatakan kalau sudah membawa Hanum ke klinik terdekat. Daniel sedikit lega karena Hanum sudah mendapatkan bantuan. Sesampainya di klinik Daniel melihat Aditya dan Zea yang sedang menunggu di kursi. Di mana Hanum? Tanya Daniel. Sedang di dalam mas, ditangani dokter, jawab Zea. Daniel segera menerobos masuk dan menemui sang istri yang sudah terkulai lemas. Sayang, aku sudah datang. Kamu yang kuat ya, ujar Daniel menggenggam tangan Hanum. Pa, sakit, ucap Hanum pelan. Tahan ya sayang, Papa tetap di sini untuk kamu dan anak kita, ujar Daniel mencium kening Hanum. Zea menggigit kuku tangannya, dia merasa cemas melihat kesakitan yang dialami kakaknya tadi. Bagaimana jika itu terjadi padanya? Jika dia menikah sudah pasti akan hamil dan melahirkan. Zea tidak ada bisa membayangkan itu. Tarik nafas yang dalam terus buang. Tarik lagi buang tapi jangan diejan dulu ya bun. Takutnya malah bengkak nggak ada jalan lahirnya, ujar salah satu bidan mengajarkan pada Hanum. Sakit dok, ucap Hanum. Ya bu, karena ini anak pertama jadi masih cari jalan bebinya, tahan ya bun. Berdoa sebentar lagi bebinya akan bertemu bunda dan ayahnya, ujar sang dokter memberikan semangat. Beberapa kali percobaan tapi tetap gagal, Hanum merasa lelah, perjuangannya melahirkan sungguh sangat sulit. Apa mungkin ini karma untuknya karena merebut suami orang? Tiba-tiba bayangan Susan tersenyum mengejeknya terlintas di benak Hanum. Astagfirullah, kenapa dia? Batin Hanum. Ayo bun, diulangi lagi. Hanum menggenggam tangan Daniel sekuat tenaga, dorongan kuat membuat keringat Hanum banjir. Kamu pasti bisa bun, bisik Daniel. Hanum mengejar-mengejan kuat dan akhirnya terdengar suara tangisan bayi membuat Daniel sedikit lega. Daniel menoleh ketika salah satu bidan menggendong bayi tersebut. Pa, panggil Hanum pelan, tenaganya benar terkuras abis. Iya sayang, Papa di sini. Aku lelah, gumam Hanum lalu menutup matanya. Daniel mencium wajah Hanum memberikan kekuatan pada sang istri. Bebinya mirip Mas Daniel ya mbak, ujar Zea tersenyum kecil melihat sang keponakan yang tertidur lelap dalam gendongannya. Apa Auntie Zea tidak ingin punya anak bebi selucu itu, goda Daniel. Membuat Zea tersenyum malu karena ada Aditya di sebelahnya. Bibirnya tipis persis Mbak Hanum tapi wajahnya persis Mas Daniel benar perpaduan yang klop, puji Zea lagi. Kalau kata orang dulu wajah anak perempuan mirip papanya rezekinya mudah, ujar Hanum. Amin, ucap mereka serentak. Kak Adit mau coba gendong, tawar Zea. Jangan Ze, entar pulang dari sini langsung minta lamar kamu, goda Daniel. Nggak masalah kan ngelamarnya sama bunda pa di rumah kita,
sahut Hanum menimpali candaan sang suami. Membuat wajah Zea memerah menahan malu. Berita kelahiran Hanum diketahui keluarga besar Daniel, yang selama ini mereka jarang bertemu. Tapi karena mengetahui kalau Daniel memiliki anak dari Hanum, mereka datang menjenguk. Begitu juga Feni dan Roni yang juga ikut datang hingga suasana semakin ramai. Aditya pamit mengantarkan Zea pulang dan dia juga harus pulang ke apartemennya. Sejak hubungannya dan Zea diketahui, Aditya memilih tinggal di apartemen. Karena tidak baik jika satu rumah dengan perempuan yang dicintai, Papa Daniel juga setuju. Jadi bagaimana? Tanya Aditya. Apanya? Tanya Zea tidak mengerti. Aku sudah berusaha menjauh tapi hatiku tetap tidak tenang. Bukannya 2 bulan ini kakak sudah sibuk sendiri, sindir Zea. Ya, selama 2 bulan ini Aditya tidak pernah menjemput ataupun sekedar mengajaknya jalan. Tapi aku tetap menjaga hatiku untuk kamu, Ze. Apa jika kita menikah kakak tetap mengizinkanku kuliah? Tanya Zea. Kenapa tidak? Jika kamu ingin menunda punya anak pun aku mau, yang penting kita menikah dulu, jawab Aditya mantap. Membuat Zea yakin kalau lelaki di sampingnya ini memang serius. Lalu bagaimana jawabnya? Jawaban apa? Tanya Zea karena Aditya tidak memberikan pertanyaan untuknya. Nikah yuk, ajak Aditya membuat Zea tertawa. Kakak ngajakin nikah kayak ngajakin beli gorengan. Terus kamu maunya gimana? Ini sudah kesekian kalinya Zea aku lamar kamu. Nggak gitu juga kali kak, ini di jalan. Terus kamu maunya gimana? Aku berhenti terus keluar mobil dan berteriak bilang I love you gitu. Lebay, cebik Zea. Aku bingung gimana lagi cara yakinin kamu kalau aku benar mencintaimu dari pandangan pertama. Aditya menepikan mobilnya membuat Zea gugup. Apa ada masalah kak? Tanya Zea. Masalahnya di kamu, Ze. Kok Zea? Ujar Zea bingung. Kamu terus datang dan menghantui pikiranku. Kamu terus putar di otakku hingga aku tidak bisa tenang. Kamu terus menggangguku, Ze. Kalau memang begitu aku turun, ucap Zea hendak turun tapi ditahan Aditya. Aditya menarik Zea ke dalam pelukannya, perlahan lelaki tampan itu mencium bibir sang kekasih. Membuat Zea memejamkan matanya menikmati setiap sentuhan. Kak, ini di jalan, ucap Zea saat Aditya melepaskan ciumannya. Bukan itu yang ingin aku dengar. Ze, maukah kamu menikah denganku? Jawabannya hanya iya dan oke, tegas Aditya membuat Zea bingung. Iya dan oke jawaban yang sama. Ze, ayo jawab. Zea mengangguk pelan dan tersenyum kecil. Kamu mau Ze? Tanya Aditya memastikan dan dijawab anggukan lagi oleh Zea. Yes, makasih Ze. Aku akan minta papa untuk bertemu mama terlebih dahulu dan setelah itu aku akan mengenalkan kau pada mama. Kak, apa ini tidak terlalu terburu-buru? Ze, sudah tidak ada waktu lagi sayang, lebih cepat lebih baik. Sebelum mama melahirkan aku ingin kita menikah, agar mama bisa datang, ujar Aditya dengan semangat. Pagi ini Aditya datang menjemput Zea. Sudah lama sekali mereka tidak terlihat jalan bersama hingga terasa sedikit canggung untuk Zea.
Aditya tersenyum kecil melihat sang pujaan hati, apalagi Zea sudah mau menerima lamarannya. Setelah Bunda Hanum pulih, dia akan segera membicarakan soal pernikahan ini pada papanya. Karena Aditya takut Zea berubah pikiran, Aditya menarik satu tangan Zea dan mengecupnya. Ini jalanan, hati-hati. Aku sudah tidak sabar untuk mempersunting kamu, Ze. Kalau kakak tidak fokus, bukan menikah ujungnya, tapi kita akan berakhir di rumah sakit, omel Zea. Iya, bawel. Jadi kakak tidak suka aku bawel? Suka, Ze. Apapun dari kamu kakak suka. Gombal, cebit Zea sedikit memanyunkan bibirnya. Jika lihat memang mirip kamu ya. Nggak adil banget yang hamil aku, yang bawa 9 bulan aku. Taunya pas keluar malah mirip kamu, protes Hanum saat melihat sang anak yang sedang menikmati air susunya. Yang punya bibit papa bun ya jelaslah mirip papa, jawab Daniel terkekeh kecil. Baru sekarang aku menyadari bun kalau Aditya tidak ada kemiripan sedikit pun denganku. Siapa bilang tidak ada? Ada kok, potong Hanum cepat. Membuat kening Daniel mengerut tidak mengerti dengan jawaban sang istri. Keras kepalanya sama persis seperti kamu, ujar Hanum. Bun, keras kepala itu watak bukan fisik sayang. Tapi tetap ada kan kemiripannya. Semoga kamu jangan begitu ya nak, jangan warisi keras kepala papamu. Dia seorang princess akan disayang oleh siapapun bun, papa akan memanjakannya sampai besar nanti. Tidak ada sembarang lelaki yang bisa mendekatinya. Jangan terlalu dimanja pa, nanti sampai besar bergantung pada kita. Jika badan papa selalu begini terus tidak masalah. Suatu saat kita akan tua, dari sekarang diajarkan bagaimana kerasnya hidup pa. Agar jika kita tiada dia bisa mandiri, ujar Hanum. Hanum mengingat bagaimana perjuangannya bisa sampai ke tahap ini, bukan hal yang mudah. Pekerjaan apapun dia lakukan agar bisa menghidupi keluarganya dulu. Kalau sudah besar jangan jadi sugar baby sayang, seperti bundamu, bisik Daniel tertawa kecil. Kalau dedinya seperti papa tidak masalahkan kaya raya plus tampan, jawab Hanum ikut tertawa. Tapi tetap saja tidak papa izinkan, papa sudah siapkan semuanya bun, mulai dari warisan. Tabungan pendidikan dan tabungan untuk dia besar nanti hingga dia tidak merasakan hidup susah. Ucap Daniel membuat Hanum terharu. Nasibku berbeda dengan baby kita pa, aku harus membanting tulang menghidupi keluargaku. Sedangkan baby kita terlahir sudah punya segalanya, jelas Hanum. Mengingat kalau dia tulang punggung keluarga dan tidak ada cara lain lagi untuk mendapatkan uang dengan cepat. Tapi aku tidak menyesalinya, dari sanalah aku bisa bertemu kamu, kita menikah dan bisa punya anak selucu ini, lanjut Hanum. Bun, papa sudah menghubungi pihak yayasan. Dan akan menambah satu asisten rumah tangga beserta babysitter jadi kamu tidak terlalu repot bun. Kenapa terlalu banyak pa? Protes Hanum. Aku tidak mau kamu lelah bun, mengurus anak bukan perkara mudah. Apalagi setelah ini aku ingin menambah anak lagi, ujar Daniel tersenyum nakal.
Sakit yang ini saja belum selesai kamu sudah berpikir nambah lagi Pak, oceh Hanum. Membuat Daniel gemas dan mencium pipi sang istri. Siang ini kita pulang Bun, nanti minta Zea langsung ke sini membantu merapikan barang bawaan. Ucap Daniel dan diangguki Hanum patuh. Kehidupan Fanny kini dihiasi dengan mengurus anak dan suami. Dia benar menjadi ibu rumah tangga yang baik. Anak Roni juga bahagia dengan kedatangan anggota baru keluarga mereka. Andre kini jauh berubah. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama adik-adiknya. Dan Fanny juga tengah menikmati peran menjadi ibu muda, sesuatu yang tidak sangka akan jadi begini. Yang awalnya dulu sangat sulit bagi Fanny sekarang sudah terbiasa dia lewati. Terima kasih Mbak Dian, kamu sudah memberikan aku pengalaman berharga. Kamu sudah meninggalkan anak yang lucu dan suami setia seperti Mas Roni. Gumam Fanny menatap foto mendiang istri suami ini. Yakin Ze? Tanya Hanum. Apa Mbak tidak mengizinkan? Tanya Zea lagi. Mbak sih terserah kamu, kalau memang mau ya nggak masalah. Apalagi sekarang Aditya sudah punya pekerjaan tetap, tidak ada yang Mbak ragukan lagi, jawab Hanum jujur. Dulu dia sempat takut kalau Daniel tidak memberikan Aditya pekerjaan. Meskipun bukan di perusahaannya, setidaknya Aditya punya penghasilan sendiri meskipun masih merintis. Kak Adit tidak melarang Zea tetap kuliah Mbak. Kalau begitu jangan hamil dulu Ze, jadi kamu masih tetap bisa kuliah. Kalau sudah punya baby susah Ze, bukan gak mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tapi jika sudah punya baby kita akan lebih fokus ke sana, jelas Hanum lagi. Ya sudah nanti biar Mas Daniel yang bicara pada Aditya, lanjut Hanum dan diangguki Zea. Ponsel Zea berbunyi nama Aditya tertera di sana. Halo Kak, jawab Zea lembut. Sayang kamu di mana? Kakak sudah di depan kampus, jawab Aditya. Astaga, Zea lupa, gumam Zea. Dia lupa memberitahu kalau dia pulang ke klinik tempat Hanum dirawat. Karena Daniel sudah menghubunginya. Halo sayang. Maaf Kak, Zea di tempat Mbak Hanum Kak, Mbak Hanum mau pulang. Maaf, Zea pikir kakak nggak jemput. Kenapa tidak menghubungi kakak? Zea takut ganggu Kak, belakang ini kan kakak sibuk. Ya sudah kakak ke sana, ucap Aditya menutup ponselnya. Zea menghela nafas panjang merasa bersalah pada sang kekasih. Kenapa Ze? Kak Adit Mbak, Zea lupa ngabarin tadi pas kesini. Ze, lelaki itu kalau sudah cinta bakalan posesif loh, kalau menikah akan lebih parah lagi Ze. Kamu sudah siap dengan itu? Tanya Hanum dan diangguki Zea pelan. Toh selama ini Aditya juga posesif padanya hingga dia tak memiliki teman. Sepertinya kamu sudah siap lahir batin, ya sudah nanti Mbak bantu bicara sama Mas Daniel. Siang Bun, sapa Aditya yang baru datang. Siang juga Kak Adit, nggak ngantor, tanya Hanum. Sekarang mereka sudah seperti ibu dan anak. Aditya sendiri sudah merasa tidak canggung lagi pada Hanum. Nanti Bun, papa mana? Tanya Aditya yang tidak melihat papanya. Lagi ngurus administrasinya.
Sudah boleh pulang ya, Bun? Sudah, Kak Adit. Lama di sini. Dedeknya bosan, Bunda juga nggak suka bawa obatan. Bikin mual. Aku Hanum. Dia tetap memanggil Embel Kak untuk mengajari anaknya nanti. Jadi siapa nama perempuan cantik ini? Tanya Aditya saat melihat bayi tak berdosa itu terlelap tidur. Azahra Putri, panggilannya Rara Kak Adit, jawab Hanum. Cantik sekali Rara ya, sama seperti auntinya, puji Aditya. Membuat Hanum menggeleng kecil mendengar gombalan sang anak sambung. Kenapa jadi Zea Kak, orang Mbak Hanum mamanya? Tapi kan kamu auntinya. Udah cantik semua kok. Kak Adit juga cantik, jawab Hanum membuat Zea tertawa kecil. Kayaknya lagi seru nih, tanya Daniel yang baru datang mendengar tawa lepas Zea. Cuma obrolan kecil, Pa. Sudah bisa pulang? Tanya Hanum. Sudah. Yuk siap. Mumpung ada Adit sekalian bantu. Aunty Zea gendong dedek bayinya. Kak Adit bantu bawa barangnya ya. Papa mau bantu Bunda, ujar Daniel dan diangguki setuju oleh mereka. Aku tidak mau Mas. Aku tidak sudi menerimanya menjadi menantu, tolak Susan tegas. Dia tidak mau berbesan dengan Hanum mantan madunya itu. San, kamu jangan egois. Ini semua kehendak Aditya. Dia mencintai Zea, ujar Daniel. Tidak, keputusanku tetap tidak mau. Apa yang membuatmu tidak mau menerima Zea? Dia perempuan baik San dan dia iparku. Dia datang dari keluarga jelas. Dia menjadi jelas itu karena kamu Mas. Awalnya mereka bukan siapa, ucap Susan. Mas kamu pikir sendiri mana ada perempuan yang sudah diceraikan suaminya karena perempuan lain. Lalu keluarga perempuan itu masuk ke dalam kehidupannya. Bayang wanita itu tidak akan bisa hilang dariku Mas. San, Hanum sama sekali tidak merebutku. Kamu yang membuat semua ini terjadi. Jangan egois San. Ini semua untuk Aditya. Selama ini dia sudah banyak mengalah untuk kita. Untuk kau terutama yang selama ini tidak pernah ada waktu untuknya. Yang tidak bisa menjadi ibu yang baik untuknya, jelas Daniel. Dia sengaja ke Jogja untuk membicarakan pernikahan Aditya dan Zea iparnya. Aku tetap tidak mau Mas, kuekeh Susan. Jangan buat Aditya menjauhimu karena ini San. Aku sudah datang baik dan bicara denganmu tapi kau yang menolak. Ada atau tidak restumu aku yang akan menjadi wali dari Aditya mereka akan tetap menikah. Aditya bukan anakmu Mas, jadi kamu tidak berhak menentukan apapun, ujar Susan. Tapi aku yang membesarkannya bukan kamu ataupun lelaki bangsat penanam benih itu. Kau hanya melahirkannya Susan, selebihnya aku yang berperan sebagai ayah dan ibu untuk Aditya. Balas Daniel sinis selalu pergi meninggalkan Susan. Awalnya dia juga tidak mau bertemu Susan. Tapi karena Hanum sang istri yang minta Daniel menyanggupinya dan pada kenyataannya Susan tetap keras kepala. Aku tidak ingin memiliki keturunan dari perempuan sialan itu, gumam Susan. Dia masih dendam karena hidupnya susah saat ini. Sayang, besok kita ke Jogja, aku akan kenalkan kamu dengan Mama.
Kak, jangan besok ya. Zea belum siap, mungkin minggu depan, ujar Zea. Apa tidak terlalu lama? Aku ingin minggu depan kita sudah menyiapkan semua persiapannya sayang dan bulan depan menikah. Secepat itu Kak, tanya Hanum tak percaya dengan. Biasanya di kampung tempat dia tinggal jika ingin menikah cukup panjang membuat prosesnya, kenapa di kota bisa cepat? Kenapa harus lama? Lama bukankah kamu sudah menerima lamaranku? Lebih cepat lebih baik. Tapi, Z, kamu masih ragu? Tanya Aditya lembut. Bukan ragu tapi lebih ketakut Kak. Takut kakak kecewa. Takut aku tidak bisa mengurus suami dengan baik. Aku Zea. Dia masih muda. Takut jika suatu saat Aditya bosan padanya karena pertemuan mereka yang sangat singkat. Z, tatap aku. Aku bukan lelaki yang baik Z. Tapi aku akan berusaha menjadi suami terbaik untuk kamu Z. Kita akan sama berjuang untuk rumah tangga kita, keluarga kita. Meskipun keluargaku broken home Z, aku tidak ingin semua itu terjadi pada keluarga kita nanti. Sebisa mungkin aku akan perjuangkan kamu, jelas Aditya membuat Zea terharu dengan pengakuan sang kekasih. Kak boleh tanya satu hal, tanya Zea dan diangguki Aditya. Kenapa kakak menyukaiku? Tidak ada alasan untuk itu Z, cinta itu tanpa alasan. Saat melihat kamu pertama kalinya aku merasa kita jodoh. Dan aku berusaha mendekatimu dengan cara mengikat kamu. Kamu tahu aku suka perempuan polos. Maksud kakak, tanya Zea tak mengerti. Aku suka perempuan seperti kamu Z, unik sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas aku mencintaimu Zea, ucap Aditya membuat Zea malu. Jadi Susan menolaknya apa? Tanya Hanum. Ya, dia tidak mau menerima Zea Bun. Papa sudah menjelaskan sebaik mungkin tapi dia tetap kuekeh menolaknya. Pasti karena aku ya Pa, semua ini karena aku Pa. Mbak Susan jadi menolak Zea, ujar Hanum lemah. Bun, kamu tahu sendiri kan Susan bagaimana, dia keras dan egois. Padahal semua itu salahnya bukan kamu, jelas Daniel mencoba menghibur sang istri. Kasihan Zea Pa jika sampai batal menikah, padahal Aditya sudah berusaha membujuk Zea. Hingga Zea memutuskan menikah muda. Aku akan tetap menikahkan mereka Bun, bagaimanapun caranya. Setuju tidaknya Susan tidak akan mempengaruhi keputusanku. Tapi kamu bukan papa kandungnya Pa, bisa saja Susan menuntut itu nanti dan semuanya malah makin runyam. Lelaki tidak pakai wali Bun, jika Zea yang kita paksa bisa jadi runyam. Beda dengan Aditya dia lelaki apalagi dia sudah dewasa, jelas Daniel membuat Hanum mengangguk mengerti. Zea yang ingin menemui kakaknya itu tidak sengaja mendengar perkataan Hanum dan Daniel. Yang ternyata Mama Aditya tidak menyukainya dan satu lagi fakta baru kalau Aditya bukan anak kandung Daniel. Apa Kak Adit tahu kebenaran ini? Gumam Zea. Zea segera pergi ke kamarnya. Kenapa percintaannya begitu rumit? Di saat dia menerima lamaran Aditya, justru restu yang tidak berpihak padanya. Zea menghela nafas panjang entah bagaimana jadinya nasib Zea setelah ini. Jika dia berjauhan lagi dengan Aditya apa dia sanggup?
Zea memang tidak pernah menanyakan apapun pada Hanum tentang rumah tangga kakaknya dahulu. Tapi sekarang jika percintaannya harus kandas karena kakaknya, Zea sedikit kecewa. Hanya saja dia tidak bisa berbuat apa-apa. San, restui saja toh Aditya sudah dewasa, jangan buat ulah lagi San. Aditya bisa tambah membenci kamu San, ujar mamanya. Mama tidak tahu rasanya dicampakkan dan jadi gembel seperti ini Mama tahu aku kan. Kehidupan mewah yang hilang dari hidupku gara wanita kampung itu. Semua ini karena kamu sendiri San. Masih syukur Daniel mau membiayai Aditya yang bukan anak kandungnya sampai besar dan memberikannya rumah. Hingga masih memberikan kamu uang sampai melahirkan. Apa itu kurang untuk seorang pengkhianat seperti kamu? Tapi Daniel juga berkhianat San, kamu bukan hanya berkhianat tapi juga menipunya. Kamu pikir lelaki mana yang mau ditipu berpuluh tahun dengan istri sendiri? Usia Aditya bukan lagi anak San. Mama tahu apa dengan sakit hatiku Terserah kamu, Mama hanya mengingatkan kamu San. Sudah untung Daniel berbaik hati merawat Aditya hingga sampai sebesar ini. Jika dia menuntut kamu dan kamu dijebloskan ke penjara, bisa melahirkan di sana kamu, omel sang mama. Tapi Susan tetap keras kepala, dia masih menyimpan sakit hati pada Hanum karena sudah merebut yang seharusnya menjadi miliknya. Dari Daniel hingga harta dan sekarang Hanum ingin menguasai Aditya, tidak bisa, Susan tidak mau itu terjadi. Keras kepala, ucap sang mama lagi pergi meninggalkan Susan. Mamanya sendiri sudah muak dengan tingkah Susan yang susah diatur. Dari dulu hingga sang cucu harus menerima kenyataan pahitnya. Apa hal yang paling kakak ingin ulang di dunia ini? Tanya Zea tiba saat mereka makan malam berdua. Mungkin aku ingin mengenal kamu lebih cepat, jawab Aditya. Kenapa? Apa ada perempuan lain sebelum Zea? Tanya Zea lagi. Aku tidak ingin munafik Zee, ada tapi belum begitu dekat seperti denganmu. Saat kamu menerimaku rasanya aku ingin berteriak Zee saking bahagianya. Aku tidak menyangka kamu mau berubah pikiran sayang, jawab Aditya membuat Zea terdiam. Jika Aditya tahu kalau mamanya tidak setuju dengan pernikahan mereka, apa yang akan Aditya perbuat? Akankah memperjuangkan atau justru melepaskan Zea? Kalau ke tempat mama Kak Adit ditunda dulu boleh, ucap Zea hati-hati. Zee, kita tidak punya waktu lagi sayang. Jika sudah bertemu mama, kita akan mengurus gedung dan yang lainnya. Jelas, Aditya. Mama baik kok Zee. Kamu tenang aja, dia pasti menyukai kamu sayang. Kamu perempuan baik. Lanjut Aditya membuat Zea tersenyum canggung. Zea bingung cara menjelaskan pada Aditya, sepertinya dia memang harus bertemu dengan mama Aditya terlebih dahulu. Zea berharap semoga mama Aditya bisa berubah pikiran setelah mereka melakukan bertemu. Pa, sebaiknya kamu bicara pada Aditya tentang tanggapan mamanya. Aku takut justru Susan menyakiti hati Zea. Zea itu tidak seperti aku, Pa. Dia mudah tersinggung dan merasa iba jika ada yang menyakitinya, ungkap Hanum. Jujur Hanum juga tidak suka ada yang menyakiti adiknya nanti, apalagi itu Susan mantan istri suaminya.
Iya bun, papa juga memikirkan begitu tapi papa khawatir Aditya justru marah pada Susan. Dan berakibat fatal karena Susan tengah hamil besar saat ini. Terus bagaimana pa? Nanti coba papa cari waktu yang tepat ya bun buat bicara dengan Aditya. Iya pa, harus cepat bunda hanya khawatir Zea patah hati pa. Jika memang mereka tidak bisa menikah, bunda ingin menjelaskan pada Zea agar tidak terjadi sesuatu. Ya sayang nanti akan papa usahakan. Gimana dedek sayang sudah bobo? Seharian ini dia sedikit rewel pa mungkin karena imunisasi kemarin jadi tubuhnya sedikit panas. Terus sudah bunda kompres, tanya Daniel yang ikut khawatir dengan sang buah hati. Sudah pa, sekarang sudah mendingan tuh sudah bobok cantik tapi tetap harus dipantau pa, takutnya panas lagi. Biar papa yang jaga bun, bunda tidur saja dulu seharian ini bunda sudah lelah menjaganya. Biar gantian dengan papa, ucap Daniel mendekat pada sang anak, terlihat sekali wajah lelah Hanum menjaga anak mereka seharian ini. Meskipun ada baby sister Hanum tak ingin anaknya dijaga penuh oleh babysitter dia juga ikut menjaganya. Apalagi sang anak masih balita Hanum ingin memberikan asai eksklusif pada buah hatinya ini. Hanum beruntung Daniel mau membantunya, meskipun suaminya ini sudah sibuk di kantor. Tapi Daniel tetap menjadi suami dan ayah siaga. Bersambung.